Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Kali ini gue akan membawakan kisah mistis dan suasana mistis yang terjadi di Gunung Bawah Karaeng. Memang hampir semua kawasan pegunungan yang tersebar di Indonesia itu memiliki cerita mistis tersendiri yang melegenda. Termasuk Gunung Bawah Karaeng di Sulawesi Selatan yang menyimpan banyak kisah legenda. Di Sulawesi Selatan sendiri ada beberapa gunung yang menjadi favorit bagi para pendaki. Di antaranya adalah Gunung Latimojong yang terdapat di Kabupaten Nrekang. Ada lagi Gunung Bawah Karaeng yang berdampingan dengan Gunung Lampo Batang yang berada di perbatasan Kabupaten Goa dan Kabupaten Sinjai. Di antara gunung-gunung itu, Gunung Bawah Karaeng lah yang sampai terkenal sampai keluar wilayah Sulawesi Selatan. Gunung itu memang terkenal dengan medan yang sangat terjal. Gunung itu memiliki ketinggian sekitar 2830 mdpl. Dan Gunung Bawah Karaeng ini menyimpan banyak cerita misteri. Cerita mistis di area kawasan Gunung Bawah Karaeng ini sudah lazim terceritakan di antara kalangan pendaki se-Sulawesi Selatan. Mulai dari mitos keberadaan pasar hantu yang disebut warga setempat dengan sebutan Pasar Anjaya, sampai pada tentang cerita mistis lainnya. Konon letak dari Pasar Anjaya ini berada di antara Gunung Lampo Batang dan Gunung Bawah Karaeng. Bagi para pendaki disarankan untuk tidak bermalam di daerah itu karena mereka akan menemukan hal-hal yang aneh seperti suara keramaian kayak di pasar, tapi tidak ada seorang pun yang tampak. Rata-rata cerita pengalaman mistis dari para pendaki ini tentang Pasar Anjaya itu hampir mirip ya. Jadi mereka ini memang mengalami hal itu karena telah berani melanggar peringatan dari para warga sekitar. Mereka telah nekat untuk membangun tenda di kawasan Pasar Anjaya. Umumnya mereka mengalami kejadian ini pada malam hari, pada saat mereka berada di dalam tenda. Pada saat mereka di dalam tenda, malam hari mereka akan mendengar riuh rendah suara ramai seperti keadaan pasar. Dan apabila mereka terus membuka tenda, mereka akan melihat sekitar itu kosong, tidak ada apa-apa. Ada juga pengalaman dari beberapa pendaki yang menurut warga sekitar, pendaki ini telah diculik dan dibawa ke alam gaib. Pada waktu itu ada seorang pendaki yang berhasil ditemukan oleh warga setelah dia menghilang selama beberapa hari. Pendaki itu ditemukan dalam keadaan lusuh dan muka menunjukkan muka yang linglung gitu. Ketika orang itu ditanya, dia tidak mengingat apapun yang terjadi. Dia tidak mengingat telah dibawa kemana dan seperti apa kejadiannya, sama sekali tidak mengingatnya. Kemudian belakangan diketahui bahwa pendaki ini telah melanggar beberapa larangan atau pantangan yang ada di daerah itu. Seperti dia telah memakai baju warna merah yang sebelumnya telah dilarang oleh warga bagi para pendaki yang melewati daerah Anjaya untuk memakai baju merah. Kemudian orang itu juga bersifat arogan ya, atau sompral gitu. Dia tidak percaya dengan adanya hal-hal goib semacam ini. Dia malah nantangin, hingga akhirnya dia pun menghilang, diculik dan dibawa ke alam gaib. Mungkin seperti itu guys. Selain hal aneh tentang Pasar Sanjaya ini, ada satu mitos lagi, itu mengenai legenda tentang arwah gentayangan perempuan berparas cantik yang bernama Noni. Mitos tersebut awalnya diceritakan oleh hampir semua penduduk di kaki Gunung Bawah Karaeng yang disebut Kampung Lembana. Menurut cerita penduduk Lembana lagi, jika bulan purnama tiba, lalu angin tak berhembus kencang dan terdengar suara lolongan anjing, sebaiknya jangan mendaki atau keluar tenda dulu, karena bisa tiba-tiba bertemu dengan Noni yang kerap menampakkan diri. Siapa hantu Noni ini ya, dan bagaimana sih latar belakangnya? Konon dahulunya semasa hidup, Noni ini sering mendaki Gunung Bawah Karaeng bersama kekasihnya. Dia mendaki itu sekitar tahun 1970 atau 1980-an.
Dan hampir setiap pekan noni ini mendaki Gunung Bawakaraeng. Pada saat itu memang aktivitas pendakian di Gunung Bawakaraeng itu tidak seramai sekarang. Karena sering mendaki, noni pun menjadi sangat akrab dengan warga sekitar. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba noni ini turun dari kawasan Gunung Bawakaraeng seorang diri. Lalu dia menuju pemukiman penduduk. Wajahnya beda dari biasanya. Dia pucat dan sesekali hanya melotot lalu terdiam. Tidak ada senyum sedikit pun di wajahnya seperti yang biasanya dia tampakkan. Padahal noni ini terkenal sebagai turis yang periang dan ramah jika bertemu atau berpapasan dengan penduduk setempat. Kemudian belakangan diketahui ternyata noni ini adalah arwah gentayangan. Hal itu diketahui beberapa hari kemudian. Ada seorang penduduk yang mencari kayu di dalam kawasan hutan gunung. Dia mendapati tubuh noni ini yang sudah tergantung di dahan pohon besar, tepatnya di pos 3 Gunung Bawakaraeng. Memang hingga saat ini penyebab dari kematian noni ini tidak ada yang tahu secara pasti. Cerita penyebab meninggalnya noni yang hinggap di telinga para pendaki pun beragam. Ada yang bilang bahwa noni ini telah meninggal karena gantung diri di dahan pohon. Ada juga yang bilang bahwa noni ini meninggal karena dia telah dibunuh dan jasadnya itu digantung di dahan pohon agar tidak dimakan oleh hewan buas. Namun meskipun begitu, sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada satupun penduduk yang mengetahui di mana noni ini dikuburkan. Selain cantik ya, hantu noni ini juga kerap diceritakan sering berbuat baik dan membantu para pendaki. Umumnya mereka yang kesulitan, misalnya tersesat, kelelahan hebat, atau kehabisan perbekalan. Bahkan ada cerita yang menyebut noni ini sering menemani membuat makanan sampai menuntun pendaki yang tersesat sampai ke desa terdekat di kaki Gunung Bawakaraeng. Dan hingga saat ini cerita-cerita legenda mistis ya yang berada di Gunung Bawakaraeng ini memang terus terlestarikan oleh penduduk, dan itu menjadi salah satu ciri khas dari penduduk sekitar Gunung Bawakaraeng. Salah satu dari kegiatan mereka bahwa setiap tahun masyarakat di kaki gunung itu beramai-ramai mendaki hingga ke puncak gunung untuk melakukan sholat Jumat, sholat Idul Adha, serta ritual 1 Muharram dengan membawa hasil panen dan ternak berupa ayam dan kambing. Sesampainya di atas puncak gunung, hewan-hewan ternak itu dilepas, kemudian jadi rebutan warga lainnya. Ritual seperti itu biasanya dilakukan pada 1 Muharram. Bahkan ada lagi keyakinan masyarakat setempat, jika ada seseorang yang berhasil mencapai puncak Gunung Bawakaraeng, itu sama halnya dia sudah menunaikan haji. Mereka percaya bisa berhaji dari puncak gunung seperti halnya berhaji di Tanah Suci. Jadi tantangan naik haji itu sama halnya dengan tantangan mendaki ke puncak Gunung Bawakaraeng. Itulah tadi beberapa kejadian mistis dan kisah hantu legenda yang berada di kawasan Gunung Bawakaraeng. Memang hampir semua gunung di seluruh Indonesia ini mempunyai keunikan dan mempunyai cerita mistisnya masing-masing gitu. Dan hal-hal seperti itu sampai sekarang tetap dilestarikan, bahkan dijadikan semacam budaya bagi warga sekitar. Memang kita percaya nggak percaya ya, hal mistis seperti itu ada gitu. Bahkan di Al-Quran, di kitab-kitab suci itu ada yang namanya jin. Jin itu adalah makhluk yang nggak kelihatan gitu ya, tapi ada. Makanya karena sudah tertulis di kitab suci, kita mau tidak mau harus mempercayainya. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih.